PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mulai ramai digembar-gemborkan oleh pemerintah kita saat ini. Demi menghadapi virus corona, banyak sekali kegiatan kita yang diatur dalam PSBB. Tak terkecuali adalah pengguna kendaraan bermotor. Mau tahu apa aja dampaknya? Simak terus videonya. Assalamualaikum dulur, kembali lagi di MLG Motovlog, satu-satunya motovlog yang aremania banget. Kembali lagi di channel Motovlog Malang. Kali ini kita akan bahas tentang PSBB dan dampaknya ke pemotor atau ke pengendara roda 2 seperti saya. Namun sebelumnya sedikit saya perjelas dulu bahwa PSBB dan social distancing itu berbeda. Nah, apa bedanya? Yang pertama, kalau secara tata bahasa, PSBB atau kepanjangannya itu pembatasan sosial berskala besar, yang mana artinya aturan ini untuk membatasi kegiatan sosial kita dalam skala besar. Sementara social distancing adalah untuk menjaga jarak ketika kita bersosial. Agak-agak mirip ya, karena sama-sama mengatur tentang kegiatan sosial kita sehari-hari. Nah, namun menurut sudut pandang saya pribadi, yang lebih dapat dibedakan adalah dari ranah yang diatur. Kalau PSBB itu ranahnya sudah masuk ke kegiatan pribadi kita, sementara social distancing hanya mengatur kegiatan sosial kita di ranah publik. Oke, sampai situ dulu jelas ya. Oke, setelah tahu perbedaannya, kita langsung aja masuk ke dampaknya ke pengguna kendaraan, terutama roda 2 seperti saya. Kalau untuk ke roda 2, tentunya aturan ini dianjurkan untuk dan diwajibkan bagi roda 2 untuk tidak berboncengan. Ya, yang mana artinya ketika kalian ingin malam mingguan bersama doi, artinya itu kalian udah nggak bisa lagi kalian lakukan. Dan yang lebih kasihan adalah pengguna ojol sih, karena dan driver ojol maksud saya, karena driver ojol sudah tidak bisa menarik konsumen untuk diantarkan dari satu titik ke titik lain. Artinya mereka hanya mengandalkan GoFood dan ya intinya dari makanan dan antar barang aja. Jadi untuk ngantar penumpang itu udah nggak bisa. Dan untuk kendaraan roda 4 atau lebih ya khususnya roda 4 sih ya, roda 4 pribadi itu aturan ini berdampak, yakni satu mobil hanya boleh diisi maksimal 50% dari kapasitas mobil tersebut. Jadi semisal mobil kalian adalah Avanza 7 seater, yang mana artinya mampu mengangkut 7 orang, artinya itu hanya boleh diisi oleh 3 orang. Kemudian yang ketiga adalah tentunya adanya aturan ini tidak akan digubris oleh masyarakat jika tidak ada denda bagi yang melanggar. Nah, dendanya juga sejauh ini cukup santuy sih. Cukup santuy. Sejauh ini saya pribadi belum ada informasi bahwa dendanya berupa uang atau berupa hukuman pasti. Namun sedikit bocoran bahwa dendanya itu si pelanggar harus mengisi belangko pernyataan, yang mana artinya dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya intinya seperti itu sih, tapi saya sendiri tidak tahu belangkonya fisiknya seperti apa, dan apakah jika kita tetap melanggar akan ada surat tilangnya khusus, saya juga belum tahu karena masih minim banget informasi mengenai ini. Dan kemudian untuk perhatian yang selanjutnya adalah daftar kota-kota yang sudah menetapkan PSBB ini. Mayoritas kota yang sudah menetapkan PSBB itu berada di kawasan Jawa Barat, namun juga ada yang di luar Pulau Jawa sudah menetapkan PSBB. Mana saja kotanya, saya baca aja ya, karena nggak apa.
Yang pertama terus tentunya itu Jakarta, kemudian Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Pekanbaru, Makassar, Tegal, Bandung, Cimahi, dan yang terakhir adalah Sumedang. Berarti sejauh ini sampai video ini dibuat, yakni tanggal 19 April 2020, itu ada 11 kota yang 11 daerah yang sudah melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Oke, untuk poin yang terakhir, saya mau berbagi sedikit tips untuk menghindari atau untuk meminimalisir, ya intinya berbagi sedikit tips saja untuk menghadapi aturan PSBB ini. Namun tips saya bukan berarti untuk mengakali ya, namun lebih ke menghindari aja. Dan tips saya yang pertama tentunya adalah sebisa mungkin patuhi untuk tidak keluar rumah dan hindari berpergian jika memang tidak diperlukan. Kemudian jika terpaksa, yang kedua jika terpaksa, bagi kendaraan roda 2 khususnya itu gunakanlah masker jika keluar rumah. Oke. Dan yang ketiga adalah untuk roda 2 lagi, usahakan jangan berboncengan, apalagi lebih dari 2 orang, itu sudah pasti kena tilang. Dan untuk tips yang keempat itu jika memang sangat terpaksa berboncengan, setidaknya hindari jalan-jalan utama ataupun perbatasan wilayah, karena di jalan utama dan perbatasan wilayah itu sangat tinggi kemungkinan ada polisi yang menjaga untuk saat ini. Namun untuk Malang pribadi, Kota Malang sendiri belum menerapkan ini ya, jadi sejauh ini masih aman-aman saja. Namun tidak ada salahnya juga untuk kita mulai membiasakan diri, sehingga ketika nanti PSBB itu sudah diterapkan di wilayah kita tidak akan kaget gitu. Oke, itu aja sedikit sharing informasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan MLG Motovlog pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aremania. Bye.